Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada Jumat malam hari ini tanggal 14 April 2023. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Kita berterima kasih kepada Bapa kita Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan hidup kita, yang memberkati kita, yang melakukan segala sesuatu untuk kepentingan umat manusia, dan supaya mereka sadar, supaya kita ingat akan penciptanya. Sesuai dengan firman Tuhan, tema pada malam hari ini, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Kenapa disebut pada masa muda? Karena banyak orang masih masa muda, mereka melupakan Tuhan. Karena mereka menggunakan kekuatan mentang-mentang masih muda, mau berfoya-foya, tidak perlu ketemu dengan Tuhan. Salah total. Mengenalkan Tuhan dengan penciptaan tidak tergantung pada usia. Dari masa kecil sampai pada masa tua, seterusnya kita ingat akan pencipta kita. Kita ingat kepada hal kita yang sempurna di atas segala-galanya. Kita merasa bangga dan kita merasa bahagia kalau kita punya Yesus. Dalam Mazmur 33 ayat 12 dikatakan, berbahagialah bangsa yang dipilih adalah Tuhan. Kita jadi bangsa pilihan Tuhan, sehingga nanti kalau Yesus datang, kita diangkat menjadi orang kudusnya Tuhan. Puji Tuhan, saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, karena Tuhan lihat hati kita. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Haleluya, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Amin, haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Amin. Kalimat berkata dalam pujian ini, kau bukan Tuhan yang melihat rupa, bukan Tuhan yang memandang harta, tapi Tuhan lihat hati, Bapak Ibu. Seperti Rasul waktu dipilih Daud, maksud saya, mohon maaf, bukan Rasul, Daud, anak Isai ingin pilih. Ada 8 anak Isai, 7 tidak lolos, ya, tidak diperkenan sama Tuhan. Kan manusia lihat rupa, tapi Tuhan melihat hati, Bapak Ibu. Seperti dalam firman Tuhan saya membaca dalam Yeremia pasal 17, Tuhan lihat hati lo. Maka sejauh mana malam hari ini Bapak Ibu apa perlu jumpa dengan Yesus? Saya merindu untuk tiap hari, setiap saat ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan lihat hati kita lo, Bapak Ibu, ya. Yeremia 17 ayat 10 dikatakan, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatan. Amin. Mari, Tuhan lihat hati. Sejauh mana kepentingan Tuhan diutamakan atau tidak, tapi belajar kita mau utamakan Tuhan, berikan yang terbaik. Seperti saya ingat di dalam Injil Matius, waktu 3 orang Majus berjumpa dengan bayi Yesus, dia memberikan yang terbaik. Kau bukan Tuhan
yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berharga bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik, Tuhan lihat hati. Saya teringat pada waktu 3 orang Majus berjumpa dengan Yesus, tertulis di dalam Matius pasal 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, itu emas, kemenyan dan mur, artinya mempersembahkan yang terbaik. Mari, selagi Tuhan berikan kesempatan kita hidup, berikan yang terbaik, saudara. Seperti Maria memberikan minyak narwastu, dia oleskan di kaki Yesus dengan rambutnya. Dia memberikan yang terbaik. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Amin, haleluya. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berharga bagiku. Haleluya. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik, mari kita berikan yang terbaik. Ada firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 12, itu menjadi kerinduan dari Tuhan, biar kita mempersembahkan yang terbaik. Firman Tuhan demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin, haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalam hidupku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Haleluya, Yesusku. Amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Yang terbaik
yang ada padaku ku persembahkan kepadamu. Haleluya, Yesusku. Amin, haleluya. Sucikanlah mulutku Bapa, sebentar kami mau baca firman-Mu. Sucikanlah pikiranku dan hatiku, biar firman-Mu berkuasa dalam hidupku. Ku taruh firman-Mu dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepadamu Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita mencari Tuhan. Berikan yang terbaik. Seperti orang Majus, memberi kesembahan yang terbaik. Dia berikan emas, kemenyan dan mur. Emas bicara hati, kemenyan bicara roh kita, roh, jiwa dan tubuh kita. Tiga-tiganya itu. Kemenyan bicara jiwa kita, ya. Mur bicara tubuh kita. Berarti tubuh, jiwa, roh kita adalah milik Tuhan. Kita berikan yang terbaik. Seperti dia kata firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Mari kita berikan yang terbaik. Tuhan tidak lihat rupa dan harta kita, tapi Tuhan lihat hatimu. Mari pada malam hari ini kita kembali kepada firman Tuhan dengan tema ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Artinya tempatkan Tuhan, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Dan mari kita membaca firman Tuhan. Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai 10. Puji Tuhan. Mari kita mau baca firman Tuhan, supaya hari-hari kita minta sama Tuhan, supaya Tuhan tuntun hidup kita, supaya kita melangkah di dalam firman Tuhan. Pengkhotbah pasal 12, mohon maaf ya. Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 sampai 8. Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Kemarin sudah baca Pengkhotbah pasal 11, tapi malam ini kita baca Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Jelas kita, waktu kita masih muda, kita mencari Tuhan, ya, sampai rambut putih kepala kita tetap mencari Tuhan. Jadi artinya Yesus jadikan yang awal. Sebelum kita tua pasti muda dong. Nah, waktu masih muda jangan lupa mencari Tuhan. Apalagi kalau sudah lanjut usia, jadikan Yesus sebagai akhir dalam hidup kita. Jadikan Tuhan sebagai Alfa dan Omega, mengawali hidup kita, mengakhiri hidup kita. Supaya jangan sampai ada hari yang malang. Di luar Tuhan ada hari yang malang, tapi di dalam Yesus ada hari yang penuh dengan kemuliaan. Amin. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang menjadi gelap, dan awan datang kembali sudah hujan, nanti semua akan hancur. Bulan, bintang, matahari akan lenyap, tapi bagi orang yang hidup di dalam firman Allah akan kekal selama-lamanya. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon padam berbunga belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumah yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempat ini dihancurkan dekat matahari, dan roda rimba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ayat 8 yang terakhir. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi semua artinya dalam firman Tuhan dari ayat 1 sampai 8 menyimpulkan,
Jangan lupa kepada Pencipta. Karena semua akan berakhir. Hidup kita akan tinggalkan dunia ini. Semua kembali kepada debu. Ya, dan roh kembali kepada Allah. Sebelum itu terjadi, mari kita mau kembali kepada Tuhan. Kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Dan kita senantiasa mau taat kepada firman Allah. Saya tidak pernah bosan. Bapak Ibu jangan pernah bosan untuk selalu mendengar, dan komitmen kita, mari hiduplah sebagai pelaku firman Tuhan. Selagi Tuhan berikan kesempatan, untuk itulah kita jadikan setiap kesempatan emas untuk selalu mencari Tuhan. Memberikan yang terbaik. Karena Tuhan mau hati ini berikan buat Tuhan Yesus. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Amin, haleluya. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesus. Yesus, juru selamatku yang ku cinta. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita biar malam hari ini, malam yang diberkati Tuhan. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Ingatkan Penciptamu dari saat kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.